Sumber daya manusia, seluruh bangsa demi berdiri bersatu untuk Indonesia Jaya. Gagasi berkarya berbasis digital untuk semua komponen bangsa. Wadah generasi muda Indonesia untuk terus berkarya. Gradasi berkarya berbasis digital untuk semua komponen bangsa. Wadah generasi muda Indonesia untuk terus berkarya. Kami sadar betul, mimpi kami ini tidaklah mudah. Perlu kerja keras dan kesabaran. Tapi kami yakin bahwa suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mimpi ini dapat terwujud menjadi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Industri kreatif kami harapkan bisa terus melahirkan karya-karya yang berkualitas juga. Sehingga para insan kreatif mampu berkompetisi di era ini dan ke depan. Semoga kami bisa terus memberikan kontribusi industri kreatif pada umumnya. Kami berusaha terus konsisten untuk terus berkarya. Jangan berhenti, teruslah menghasilkan karya-karya yang terbaik bagi bangsa ini. Mari bermimpi dengan segenap pikiran, yakini dengan sepenuh hati, dan wujudkan dengan seluruh tenaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Kang Ben. Kang Ben, monitor Kang Ben. Mas Jun. Ya, Mbak Yanti, siap. Oh ya, Monitoring ya. monitor. Iya. Siap. Ini katanya Pak Dir langsung kayaknya, Mas. Oh, iya. Ini langsung masuk ini ya. Alfi tes. Iya, Mbak Yanti. Oke. Siap, Mbak. Spesial Lesti dan Rizky Bilar dibiarkan oleh Valentino Simanjuntak, Mario Vania, Dikul Arwana, Rara, Gabriel, Yuni, JD11, Abdel, Jarul Kuat, Iki Satu. Tes, bismillah. Tes. Mbak Yanti monitor. Suara saya Iya. kedengaran Mbak Yanti? Kedengaran, Pak, tapi agak kecil suaranya, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai, Bapak Ibu Panitia? Pak Dir sudah masuk, mungkin bisa dimulai Mbak Yanti. Bisa dimulai? Ya, baik. Terima kasih Pak Joko, sudah Pak Memet, bisa dimulai. Dimulai dulu aja. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wartanto, wilujeng Bapak. Matur suwun. Bapak Wartanto selaku Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang Pak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Andes Joko Sutrisno selaku Dewan Pengarah bagi kami yaitu gradasi, dan juga yang saya hormati Bang Oni selaku Ketua Umum Gradasi Indonesia,
dan Bapak Ode Abdurrahman selaku Direktur Akademi Gradasi, serta tamu undangan dari DPP, DPD, ataupun DPC Gradasi, dan serta anggota dari Gradasi Indonesia, serta dari Gradasi Women Rights Indonesia yang selalu stay tune ya ketika kita mengadakan webinar. Baiklah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, yaitu pada tanggal 13 Januari 2021 dalam acara audensi kolaborasi gradasi bersama Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memfasilitasi percepatan transformasi lembaga kursus dan pelatihan di era digital menuju LKP yang tentunya berstandar industri. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dengan bersama-sama kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya, di sini kita santai ya Bapak Ibu, akan dibuka oleh akan dilanjutkan dengan sambutan yang dipimpin oleh Bapak Dewan Pengarah kita, yaitu Bapak Joko Sutrisno. Bapak Joko Sutrisno sudah hadir di sini. Baiklah, sambil menunggu Bapak Joko Sutrisno, akan dilanjutkan untuk sambutan dari Ketua Umum kita, yaitu Bang Oni. Bang Oni sudah siap? Silakan, waktu dan tempat, monggo masuk. Terima kasih, suara Ya. ganti. Iya, jelas. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Pak Direktur, Pak Dr. Wartanto, selaku Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, dan yang saya terhormat Pak Koordinator Lembaga dan Program Pak Dr. Ando dan Sudarman beserta stafnya, dan saya hormati Bu Kena, Koordinator Pembelajaran dan Penilaian serta stafnya, serta yang saya terhormat kawan-kawan pengurus DPP Gradasi di seluruh Indonesia, kawan-kawan LKP baik dari instruktur maupun pengelola lembaga, serta kawan-kawan UMKM yang selama ini kurang lebih 2 tahun ini telah mengikuti kegiatan pembinaan dan pendampingan peningkatan literasi digital bersama gradasi akhir ini. Mohon izin Pak Direktur, saya Bang Oni mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir menerima kami untuk bersilaturahim, untuk berkolaborasi sama-sama untuk bagaimana kita mencari solusi-solusi tepat, solusi-solusi cerdas untuk bersama-sama membangun kursus, membangun pendidikan non formal di Indonesia. Sekedar kami menyampaikan bahwa alhamdulillah sejak kami berdiri tahun 2018 yang lalu, gradasi merupakan salah satu wadah yang digaungi oleh anak-anak muda yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang profesi. Alhamdulillah sejak 2 tahun ini kami secara mandiri telah melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan literasi digital terhadap kawan-kawan dari pendidikan non formal, baik itu unsur tenaga pendidik maupun unsur pengelola lembaganya. Kami tahu bahwa saat ini kami sebagai pelaku, saya sendiri dan kawan-kawan lainnya sebagai pelaku pendidikan non formal di Indonesia, tahu bahwa kita telah dihadapkan dengan era di mana
kita dihadapkan dengan era perkembangan teknologi yang begitu masif, yang begitu cepat, di mana kita mau nggak mau harus cepat dan mengikuti perkembangan itu, sehingga bisa dengan harapannya akan lahir lembaga-lembaga kita yang siap berkompetisi di era serba digital ini. Harapan kami dengan adanya kegiatan kolaborasi antara gradasi dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan, kami dapat memberikan sumbangsi pemikiran kami, dapat memberikan pendampingan terhadap kawan-kawan kami dari satuan lembaga kursus untuk sama-sama bagaimana kami bisa terus berkembang dan terus bisa go internasional, itu harapan kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan yang Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan. Silakan Mbak Dani untuk waktunya melanjutkan. Tolong, oke. Terima kasih Mbak Yanti, Bang Oni. Pak Joko mungkin sudah hadir? Ya, hadir. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Joko untuk selaku pengarah gradasi menyampaikan sambutannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Kursus dan Kelembagaan Bapak Dr. Wartanto, yang kami hormati Ketua Umum Gradasi Bang Oni, yang kami hormati Direktur Akademi Gradasi, gradasi, yaitu Bang Ode bersama teman-teman, dan juga para ketua DPD gradasi di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa ketemu pada Zoom pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Wartanto, juga Bang Oni dan lain-lainnya, gradasi sudah berjalan 2 tahun ya, dan sudah bermanfaat sekali bagi pelaku UMKM, juga pelaku pengelola kursus, pendidik kursus ya. Nah, ini perlu kita tingkatkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih mengerucut lagi ya. Hampir setiap seminggu sekali, baik itu yang dilakukan oleh gradasi maupun Women Rights Gradasi, sangat bermanfaat sekali terhadap teman-teman pengelola kursus, pendidik kursus, dan juga UMKM ya, di seluruh Indonesia. Ini kita rasakan sekali dari komen-komen mereka, karena kalau kaitannya dengan gradasi adalah aplikasi dan media sosial. Nah, aplikasi kita Mbak Yunita misalnya ya, narasumber kita, dan juga Mbak Vero, beberapa yang lain sebagai fasilitator Google, dan juga sudah memberikan bagaimana kita jualan di Shopee, jualan di Tokopedia. Nah, ini hubungannya dengan aplikasi ya, sehingga bagaimana foto produknya ya dan lain-lainnya sudah copywriting-nya sudah berulang-ulang, dan teman-teman dari kursus dan teman-teman dari UMKM sangat-sangat bermanfaat dan merasakan bisa meng-scale up ya usahanya dari omset yaitu mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan menengah ke besar. Nah, ini kita kali ya. Dan juga di media sosial
sangat erat hubungannya ya dengan media sosial, tidak luput dari Facebook ya. Bagaimana kita marketing dengan Facebook, dengan generik maupun non generik ya, Facebook Ad, Instagram Ad, Google Ad ya, bagaimana kita TikTok ya, YouTube, dan semuanya kita berikan pada mereka yang sangat bermanfaat bagi anggota gradasi di seluruh Indonesia. Dan kita organisasi sosial yang tidak pernah ya meminta pungutan ya kepada semua anggota, sehingga anggotanya makin hari makin luar biasa, tambah di kabupaten-kabupaten, bahkan di Jawa Tengah sudah semua kabupaten ada pengurusnya, dan sangat luar biasa manfaat dari digitalisasi ya, semua aspek usaha. Nah ini terima kasih sekali pada teman-teman, terutama narasumber-narasumber ya, yang sudah meng-scale up ilmu mereka sehingga kita bisa tahu betul ya dan mengikuti tren teknologi saat ini. Terima kasih, moga-moga kita juga bisa berkolaborasi secara resmi ya dengan Direktorat Kursus, walaupun secara tidak resmi kita sudah mengadakan pembelajaran tahun kemarin ya, pembelajaran e-learning 5 hari berturut-turut dari seluruh Indonesia yang anggotanya, yang pesertanya 2000-an orang, baik itu dari akademisi ya maupun dosen, guru SMA, guru SMP, non formal, kursus ya. Dan tahun ini juga ada pembelajaran blended learning ya. Nah ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman di yang bergelut di bidang pendidikan dan tenaga pendidikan ya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, dan tentu saja seperti mindset kita, kalau kita ingin sukses, jaringan harus kita lebarkan ya, baik itu jaringan ke semua kementerian maupun jaringan-jaringan ke pemerintah daerah dan lain-lainnya, sehingga insya Allah usaha kita akan luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Wartanto, salam sehat selalu, dan juga Bang Oni, juga Bang Ode sebagai pendekar ya, skill up di gradasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Ode selaku Direktur Akademi Gradasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak Joko yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan sebagai Dewan Pengarah kami DPP Gradasi, Pak Direktur Jenderal Vokasi, Pak Pak Wartanto, kenal Pak, teman-teman Ketua DPD Gradasi yang kami banggakan yang bisa hadir pada pertemuan kita kali ini. Izinkan saya beberapa menit saja untuk memaparkan apa yang sudah kita lakukan, ya. Meskipun ini tidak secara formal, harusnya kita hadir untuk bincang-bincang saja ringan, tapi minimal sedikit gambaran apa nanti akan kita sebutkan dalam beberapa waktu ke depan. Bisa share dari saya, Mbak Alfi? Oke, mungkin sedikit saja Bapak Ibu ya. Saya mengusung tema ini sebenarnya ini tidak seperti pelatihan, paling tidak ada agregasi, ada apa namanya clue-nya begitu, bahwa yang kita lakukan di gradasi ini sebagai sebuah revolusi pembelajaran. Kenapa? Karena hanya menjelang 2 tahun saja kepengurusan gradasi muncul ini sudah banyak berkontribusi kepada teman-teman di industri kursus ya,
dan pelatihan terutama di bidang vokasi. Makanya mungkin yang saya sampaikan ini adalah mungkin seperti sebuah revolusi pembelajaran yang sedang gerak cepat dalam pendidikan non formal menuju LKP berstandar industri. Tidak berbincang banyak Pak Dirjen dengan komitmen kita di gradasi ya, seperti hari ini background kita sama, yaitu sebagai sebuah kampus virtual yang mengusung tema literasi digital secara nasional dan tempat berhimpun semua kolaborasi dari berbagai industri vokasi terutama di bidang kursus dan pelatihan. Kami berharap 3 sentral pelatihan yang kemarin mungkin sudah didiskusikan juga dengan ketua kami, Bang Oni ya, bahwa kita sebenarnya fokusnya kepada 3 poin utama. Ya, kami sudah melakukan berbagai transformasi dengan teman-teman LKP seperti yang sudah dijelaskan oleh Dewan Pengarah kami Pak Joko, ya, bahwa gerakan percepatan tahun lalu ya, ketika awal masuk pandemi dengan beberapa percepatan pelatihan baik secara virtual, bahkan di tengah pandemi kita masih sempat bertemu untuk pelatihan tatap muka ya, dan dipandu dengan pelatihan online kemarin di Jawa Tengah. Dan ini sebuah di lembaga pelatihan dan kursus tentunya. Dan poin yang kedua kita laksanakan dengan melakukan pendampingan. Pendampingan ini berjalan baik pendampingan manajerial yang sudah dilakukan oleh teman-teman instruktur, kemudian selama proses pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran sudah berlangsung, dan bahkan kalau mungkin kita akan sajikan secara cetak birunya yang sudah kita lakukan selama ini nanti ke Pak Dirjen, portofolio kita yang sudah dilaksanakan, bahkan sempat kita sudah berjalan dengan teman-teman di gradasi Sumatera ya untuk masuk kepada POP-nya, program pendamping organisasi guru penggerak, program pendamping penggerak ya. Hanya saja mungkin di poin 3 yang kuning ini adalah mungkin kita akan berdiskusi, berharap banyak gradasi dan akademi gradasi dan juga dengan teman-teman di Direktur Jenderal Vokasi bisa mewujudkan sebuah kolaborasi untuk men-skill up, menaikkan grade kita, bahwa ratusan pelatihan dan ratusan trainer yang sudah dilahirkan dalam pelatihan-pelatihan gradasi ini butuh skill up, butuh peningkatan kompetensi dalam hal pengakuan sebagai validasi dari Dirjen Vokasi untuk diakui SDM mutunya. Oleh karena itu kami berharap bahwa di poin ketiga ini kita akan membincangkan ke depan, berpotensi untuk mengusahakan lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK atau apapun sebutannya ya, karena mungkin dengan jalan ini kita bisa berdiskusi bersama nanti, mungkin ini akan membuka jalan kita untuk bagaimana bersama-sama dengan teman-teman gradasi seluruh Indonesia, terutama dikawal dengan kita ya, saya istilahkan itu kampus virtual, untuk bisa mewujudkan kolaborasi dengan Dirjen Vokasi, mewujudkan sertifikasi kompetensi. Karena sampai hari ini kawan-kawan kita ini sudah punya skill up yang cukup luar biasa ya. Hanya saja masih harus ditingkatkan validasi akademisi, validasi instruktur ya, sehingga pembelajaran daring selama ini dilaksanakan di setiap LKP, di setiap DPD ya, karena kita hampir hadir di setiap provinsi untuk menjembatani teman-teman yang ada di lembaga kursus dan pelatihan, butuh juga pengakuan publik dan pengakuan akademik dari Dirjen Vokasi. Mungkin itu umum yang nanti sebagian besar kita akan diskusikan di paruh akhir ini. Seperti itu, sekian dari kami sementara dari tempat yang jauh ya, kami di wilayah timur, dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ode yang telah memberikan paparan bagaimana gradasi berkolaborasi untuk membangun negeri Indonesia. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara inti dari yang kita tunggu-tunggu bersama dengan Bapak Dirjen, yaitu Bapak Dr. Wartanto, dan dengan gradasi Indonesia,
Waktu dan tempat yang kami banyak, yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Bapak Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kalian hormati teman-teman dari semua lembaga kursus yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas intinya saya berterima kasih, ya kan, kalau gradasi sudah membantu pekerjaan kita, sudah berkolaborasi dengan direktorat kursus atau lembaga-lembaga kursus yang ada di daerah. Karena zaman sekarang adalah yang penting bukan orangnya pinter, yang penting adalah kita berusaha berkolaborasi sehingga bisa saling asah-asih dan asuh. Dan itulah yang menjadi budaya kita, ya kan, untuk kemajuan kita kalau kita bisa bekerja sama dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, kami hormati, sekarang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya pola hidup yang harus dilakukan dengan itu pola hidup yang berbasis kalau katakan belah itu ya berarti teknologi informasi. Kalau kita boleh menjelaskan bahwa hampir sekian banyak kebutuhan kita itu sudah diambil alih oleh yang namanya media teknologi informasi. Bayangin orang mau tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu kalau tidak salah lebih dari 50% itu sudah diambil alih oleh teknologi informasi yang ada. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita mau bangun tidur aja sudah yang bangunan sudah pakai teknologi informasi. Mau makan pakai teknologi informasi, kan merancang pekerjaan kita pakai teknologi informasi. Dan sampai bekerja kita seperti saat ini kalau tidak ada campur tangan teknologi informasi nggak mungkin kita bisa menyatukan semua lembaga yang berkepentingan dengan gradasi dengan yang murah seperti ini. Itu teknologi informasi. Juga Bapak sekalian, kebutuhan kita dalam jual beli barang jasa teknologi informasi juga. Kebutuhan belajar teknologi informasi juga. Jadi nggak ada salahnya lahir untuk memelekkan masyarakat kita yang tertinggal. Saya kira Indonesia sudah banyak yang paham akan teknologi informasi, tapi yang benar-benar paham itu baru sedikit, Pak. Contohnya, saya suatu saat mengundang lembaga kursus untuk pertemuan di Bandung, yang hotelnya itu agak mojok, agak jauh sedikit. Mereka aja nggak bisa menggunakan namanya Google Map. Itu kan satu kondisi yang mengatakan bahwa masih ada orang kita yang masih belum melek teknologi informasi. HP masih digunakan sebagai alat komunikasi saja, tapi tidak bisa mengedukasi diri dari adanya HP tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, di lembaga kursus maupun yang lain yang hadir pada kesempatan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus benar-benar menguasai teknologi itu. Jangan dibalik, kita dikuasai teknologi. Harus kita menguasai teknologi, jangan kita dikuasai teknologi. Dan perlu kita ketahui, nih teman-teman degradasi lembaga kursus, kita tahun kemarin sudah total proposal PKK, PKW, laporannya sampai dengan laporan akhir, kita sudah tidak menggunakan kertas, tidak paper based. Semuanya kita sudah menggunakan internet, teknologi informasi yang ada. Pertama ini kan tuntutan untuk lembaga-lembaga menguasai teknologi itu. Kemarin ada yang protes, tempat kami nggak bisa, Pak. Nah, ini kan suatu kebohongan publik kalau di Indonesia nggak ada mengakses internet itu. Mungkin orangnya, ini pertama, mungkin orangnya yang nanti pemanfaatan itu. Sampai sekarang
itu yang dengan teknologi informasi ini dan pertama gunakan, teman-teman nggak bisa lagi bohong nanti, karena di dalamnya itu kita tanam betul, sekalian, yaitu Google Map, di mana teman-teman berada, saya minta untuk akses pengetahuan. Yang kedua, semua proses pembelajarannya saya minta menggunakan sistem laporan online harian. Jadi pembelajarannya wajib 200 jam, per hari 4 jam. Itu Anda harus mengirimkan foto-foto kegiatan hari itu melalui internet. Ini salah satu, dan kami minta memang gradasi bisa memfasilitasi nih lembaga-lembaga yang notabene kelas pinggiran, kelas bawah yang nggak ngerti, ini dia merasakan bahwa dengan sistem berbasis teknologi informasi ini merasa repot. Ini Pak, jadi pertama harus pahamkan bahwa teknologi informasi itu tentunya nggak bikin repot, akan membuat kita semuanya lebih cepat, lebih mudah dalam hidup ini. Hanya bagi orang yang tidak ngerti teknologi informasi, mereka merasakan repot. Ini mereka repot. Ini harus diedukasi, Pak. Bahwa muncul teknologi informasi itu mendukung, menolong, membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan dengan muncul teknologi informasi itu mempersulit hidup mereka, termasuk proposal ini. Ini yang kita sudah mulai kita tata, pertama. Yang kedua, sekalian, jadi kita sudah menggunakan juga untuk semua bisnis teknologi informasi, ini yang sedang dibangun adalah uji kompetensi. Tidak perlu lagi kita paper base, sekalian. Kita akan melatih penguji bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam uji kompetensi. Jadi penguji ke lapangan tinggal diperintah oleh LSK di sana. Jadi dimulai dengan peserta didik mendaftarkan ke TUK mendaftarkan LSK, semuanya online. LSK menugaskan penguji tidak perlu membawa berkas apapun, dia dikasih password untuk melakukan uji kompetensi itu. Hasilnya hari itu juga langsung keluar dan sertifikat kering. Nah ini perlu dilatih mereka. Karena kadang-kadang mereka itu kalau nggak ada tanda tangannya nggak mau, padahal sekarang pakai barcode sudah bisa. Ini kita manfaatkan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kita ingin benar-benar proses pembelajaran itu sudah menggunakan blended, yaitu antara offline dan online. Kemarin kita memberikan bantuan lembaga kursus 200 peralatan pembelajaran daring. Ya kan? Tapi dari 200 itu belum semuanya melaksanakan daring yang sebenarnya. Ini perlu ada asistensi kepada 200 lembaga yang selama ini kita anggap sudah merintis pembelajaran daring dan kita kasih dana peralatan untuk pembelajaran daring. Ya, ke depan masa pembelajaran kita selalu offline, pertemuan, padahal banyak sasaran kita ini yang sibuk karena mata pencarian, sibuk karena pekerjaan, sibuk karena urusannya. Sehingga dimungkinkan mereka dapat melakukan pembelajaran secara daring. Ini ada yang ketiga. Kemudian, yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, kami sekarang sudah merancang yang namanya lembaga kursus berstandar IDUKA. Itu ada di Pak Dadang. Ini Pak Dadang belum datang ya, Pak Dadang ya. Tuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kursus-kursus itu benar. Saya akan mencoba menata, kalau tidak bisa kita buang aja. Menata kursus yang asal ada namanya, ada papan namanya, di dalamnya kosong. Tapi kalau bansosnya nguber, ini nggak mau saya. Nah, perintah pimpinan, lembaga-lembaga yang perlu kita respon adalah lembaga berstandar nasional dan internasional. Syukur lembaganya sudah berstandar IDUKA.
Kalau lembaganya berdiri ngumpul bansos, udah. Itu nggak sampai 2 tahun habis tuh. Karena tahun ini saya berlakukan lembaga-lembaga yang tahun 2020 yang memperoleh PKK-PKW tidak dilaksanakan sesuai panduan. Itu saya blokir NPSN-nya. Kita pimpinan seperti itu. Kita blokir NPSN-nya. Jadi nggak bisa mengakses lagi. Karena nggak bisa akses, karena ini dia curang dalam menjalankan program kita, maka mereka juga akan sulit untuk masuk ke program lainnya. Contohnya, terus Bantar Iduka. Lembaga khusus lagi yang harus memberi bantuan, pembinaan, segala macam. Langsung kita koordinir, blokir semua program yang dari lembaga-lembaga yang nggak benar. Itu bukan hanya ke lembaga kursus, perguruan tinggi, SMK yang nggak benar akan diblokir oleh kementerian. Nah, karena seperti itu, maka kalian harapan kami lembaga kursus standar nasional. Standar nasional berkinerja baik dan memiliki standar Iduka. Kita sudah memilih 200, dan dari 200 itu sudah masuk di online, masuknya adalah si mantap. Itu masuknya si mantap, itu sudah ada aplikasinya, dan dari 200 ini baru Pak, kita kurasi betul, mungkin 10 atau 15 lembaga kursus tahun ini, yang hebat-hebat, itu kita dorong untuk melaksanakan program D1, D2, kerjasama dengan Iduka dan perguruan tinggi. Jadi nanti bisa jadi bertambah kalau lembaganya yang hebat, bisa menyelesaikan D1, D2. Ya, kalau standarnya ya terakreditasi, jelas, punya NPN, jelas. Yang ketiga ya punya fasilitas belajar yang memang terpisah dari rumah. Standarnya ya sudah ada itu standarnya, minimal ruang belajar berapa, peralatan praktek berapa, kan perkantorannya berapa. Terus instrukturnya, harapan kami minimal itu punya sertifikat dari Iduka, punya sertifikat S1, kualifikasi S1, kan? Mereka juga bersama dengan Iduka, profesional dan perguruan tinggi. Itu ada syarat-syaratnya. Dan bukan lembaga kursus yang on-off, tapi lembaga kursus dalam 3 tahun terakhir peserta didiknya itu minimal setiap tahun itu 500 sampai 1000. Nah, kalau lembaganya on-off kok D1, D2 kan lucu ini ya teman-teman sekalian. Nah, tujuannya apa ini? Ya lembaga yang memang benar berinvestasi menjadi lembaga kursus yang hebat, kita dorong, kita angkat. Tapi lembaga kursus hanya berbansos, ya nggak perlu kita angkat ke situ. Ini mungkin lembaga kursus on-off, off kalau nggak ada bansos. Kalau ada bansos baru jalan. Ini agak pimpinan akan keras karena 16.000 lembaga kursus itu disinyalir yang on-off lebih dari separuh. Ini yang keempat. Nah, berstandar Iduka itu untuk apa lagi? Kita akan mengurasi dari 200 lembaga itu, kita kurasi berapa lembaga kursus yang layak menyelenggarakan yang namanya micro credential. Micro credential itu adalah gini, berdasarkan kampus merdekanya Mas Menteri, mahasiswa S1 itu kan punya 8 SKS, 8 semester. 8 semester itu 3 semester boleh mengambil jurusan utama. Tapi catatannya dari 3 semester itu 2 semester di kampus, 1 semester di luar kampus. Nah, di luar kampus kemungkinan, nah itu mereka bisa mengambil di kursus kita yang hebat. Lawang lulusan IPB aja banyak jadi bos-bos perbankan. Ya kan? Lulusan IPB aja banyak jadi bank. Masa jurusan biologi tidak bisa menjadi tata rias. Kalau dia ngambil mikro kredensial tata rias, jurusan bahasa Inggris, ya kan? Dia karena 1 semester mengambil
program kursus tata rias pengantin. Bisa jadi dia lulus bahasa Inggris, pekerjaan sulit, ya dia mengembangkan pekerjaan tata rias pengantinnya. Bisa jadi rias pengantin yang hebat. Gitu. Ini yang penting untuk kita, dan semuanya Bapak dan Ibu kita lakukan dalam bentuk online semua sekarang. Tidak perlu banyak kita pertemuan, tidak perlu banyak kita memberikan arahan segala macam, semuanya masuk ke online. Itu masuk dalam sila. Nah, yang terakhir itu kursus-kursus ini harus punya namanya teaching factory atau unit produksi. Kerjasamalah dengan UMKM, kerjasamakanlah dengan mereka-mereka yang memiliki aplikasi-aplikasi pemasaran online, provider online, ya kan? Ini harus dibimbing. Saya yakin kok banyak lembaga kursus tata kecantikan punya salon, kursus servis kendaraan punya bengkel, kursus perhotelan punya hotel, kursus buka punya warung makan. Hanya persoalan kita, mereka ini banyak yang belum dimodernisasikan, terutama terkaitan dengan teknologi informasi. Nah, beberapa hal itu, saya yakin kalau gradasi bisa kerjasama dengan lembaga, memberikan pencerahan, membuka wawasan mereka, saya yakin program-program kursus ini akan lebih besar. Kita sebetulnya bukan masalah besar jumlahnya, tapi besar perannya. Kalau perguruan tinggi, SMK, sebagian besar dapat dukungan dari pemerintah dengan fasilitas dan tenaganya. Kursus ini adalah mereka orang-orang yang tangguh, Pak. Karena apa? Dari biaya sendiri, investasi sendiri untuk hidup bagi masyarakat. Nah, ini apresiasi kami. Hanya lembaga-lembaga yang benar-benar punya kemauan, ya kan, untuk membesarkan lembaganya bagi masyarakat. Dan kami tidak respon sama sekali karena membuka lembaga punya izin, fasilitas nggak punya, ya kan, manajemen diurusi sendiri, dilatih sendiri, diuji sendiri. Itu saya tidak akan memberikan respon apapun. Bayangin dia izin atas nama dia, dilatih dia sendiri, uang diterima dia sendiri, tempatnya tidak berubah, sistemnya nggak berubah. Ini sama dengan mereka memang dibuka hanya untuk mencari bansos. Ini yang saya tidak mau sama sekali. Nah, itulah gambaran kami, Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih ini pada gradasi. Itu kebijakan-kebijakan kami, program-program kami. Tolong posisi mana yang barangkali gradasi bisa mengambil posisi untuk bekerja sama, baik dengan kami atau langsung dengan lembaga khusus yang ada. Tolong jangan hanya diklat, tapi bisa memberikan fasilitasi. Ya kan, memberikan bimbingan langsung di lapangan. Tuh, kalau diklat sih gampang, tapi bimbingan di lapangan untuk menjadi lembaga yang baik, ada perubahan yang signifikan ini yang dibutuhkan teman-teman mitra kerja kita. Terima kasih, Pak. Barangkali kalau masih ada pertanyaan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari rekan-rekan gradasi sendiri untuk berdiskusi pada Pak Wartanto. Kita berikan waktu di situ. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak Wartanto. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Bapak. Silakan Pak. Dari LKP Bright Pass Tanggamus Lampung ini Pak. Ini kan LKP kami ini benar-benar adanya di satu kecamatan yang di lereng Gunung Tanggamus lah Pak. Artinya di masa pandemi ini lembaga kami ini yang tadinya itu biasanya sebelum pandemi ini ada sekitar 40, setelah pandemi ini kan sekitar 15 sampai dengan 17. Nah, artinya minta solusi atau saran jalan keluarnya bagaimana untuk kami meningkatkan gitu artinya meningkatkan, memberikan motivasi kepada calon peserta didik itu loh Pak, agar kami benar-benar hidup
lagi seperti sedia kala gitu maksudnya Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi banyak yang putus, Pak. Coba diulangi, Pak. Yang singkat, Pak. Tadi putus. Sebelum pandemi, itu di tempat kami itu siswa lumayan banyak loh Pak. Artinya setelah pandemi ini agak sedikit berkurang gitu loh Pak. Cara kami mengatasi itu seperti apa itu loh Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ini Pak, saya nggak bisa ngasih contoh karena se-Indonesia sama. Ya Bapak, bagaimana caranya untuk meningkatkan ini kembali ke masyarakat? Ya, nunggu corona selesai Pak. Oh gitu Karena Pak semua ya. se-Indonesia seperti itu. Hampir semua ya Pak ya. Oh iya. Bukan hanya Tanggamus Pak, se-Indonesia ini. Iya. Ini se-Indonesia seperti itu. Ya. Iya Pak. Oke, yang lain? Kalau nggak bisa nulis di chat, kalau nggak. Halo? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, saya Taten Rustandi dari Kepulauan Riau, DPD Gradasi GEPRI. Kebetulan kami di PKBM juga di pesantren. Kalau PKBM mungkin masih bisa ya. Nah ini yang pesantren, apakah pesantren memiliki hak untuk mengakses fasilitas yang diberikan oleh ini untuk khusus yang di bidang kursus Pak Direktur? Mohon arahan dari Pak Direktur karena beberapa pesantren di daerah kami di Kepri juga punya kursus yang mencerdaskan masyarakat dalam bidang-bidang yang kurang lebih sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya kami itu Pak melayani masyarakat. Hanya di pemerintahan kita itu kan dikapling-kapling Pak. Kalau pondok pesantren, madrasah itu kan depak, gitu loh Pak. Ya kan? Kalau yang SMK, lembaga kursus itu Dikbud, mau ini gitu loh Pak. Nah kalau kita harus melayani miliknya Depang, salah juga. Kan? Padahal aturan kami harus ada NPSN, nomor pokok satuan pendidikan, dan teragitasi, mau gitu. Ada nggak mereka? Saya yakin nggak punya, karena beda kan. Gitu, Pak. Ini, tapi kalau PKBM oke lah. Tapi tidak semua PKBM ada syaratnya, Pak. Kalau nggak ada syaratnya, bayangin 16.000 lembaga masuk semua. Lah dari mana uangnya? Jadi semuanya ada seleksi, gitu, dan ada standar yang boleh masuk. Kalau PKBM nggak masalah. Kalau pondok-pondok barangkali ini mereka ada kok Pak. Pondok itu ada yang namanya balai latihan kerja di pondok pesantren, nggak ada dari Naker, dari Depak. Nanti tumpuk-tumpuk nanti repot kita dan memang beda nolapingnya, oke? Ya baik. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wartanto untuk penyampaiannya. Ini untuk lembaga kursus kita hanya memberikan 2 pertanyaan dan sudah kita lakukan karena di sini adalah audiensi kita gradasi bersama dengan Dirjen Kursus dan Pelatihan sehingga kami berikan waktu kepada Bapak Ode atau rekan-rekan dari gradasi untuk berdiskusi. Silakan. Mungkin dari kami Pak Dir dari gradasi, dari Akademi Gradasi, sebuah bidang pelatihan yang dipercayakan untuk mengawal teman-teman LKP di bidang diklat ya. Pendidikan dan pelatihan LKP. Kami berharap mungkinkah akademi atau gradasi bekerja sama mungkin dengan IPA ya yang di bidang sertifikasi kompetensi atau untuk validasi sertifikasi kompetensi teman-teman instruktur sehingga pada masanya nanti di masa depan teman-teman instruktur ini dipercaya untuk membimbing dan diakui oleh
oleh instansi yang lain. Karena khawatir ketika kami memberikan pelatihan pada instruktur-instruktur di LKP di beberapa wilayah, misalnya pelatihnya siapa, di mana, kalaupun dari kampus mungkin ada spesifikasi keilmuan, apalagi tren sekarang lebih kepada pembelajaran yang abad 21 ya, yang tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin ada arahan dari Pak Dir seperti apa kerjasama ke depan untuk sertifikasi seperti LSK begitu. Terima kasih Pak Dir. Kalau LSK Pak, semua soal-soal sudah disusun oleh IDUKA dan konsorsium. Nah, jadi untuk masuk ke itu agaknya gradasi sulit kalau masuk ke penyusunan soal-soal sampai konsorsium. Karena konsorsium itu mewakili IDUKA, Industri Dunia Usaha Dunia Kerja. Lembaga standar kompetensi lulusan sudah disusun, kisi-kisi soal sudah disusun, aplikasi sudah disusun. Barangkali kalau gradasi mau masuk harus mempelajari dulu SKKNI, standar kompetensi kerjanya, SKL-nya, dan kayak apa yang dibutuhkan oleh standar kerjanya dan standar kompetensi lulusan. Tanpa itu, nanti kebutuhan dari SKKNI A, gradasi ngelatih B. Itu Pak. Oh, iya. Ini kalau uji kompetensi itu. Karena kemarin nyusunnya sama IDUKA dan konsorsium, itu yang nyusun terkait dengan itu. Tanpa ada legalitas mereka, maka SKL ini tidak akan tantangannya oleh Menteri Tenaga Kerja dan SKL oleh Menteri kita. Tuh. Oh iya. Terima kasih arahannya Pak. Harus belajar itu. Monggo. Yang lain? Dari rekan gradasi juga Pak Mehmet, monggo silakan Bapak Mehmet. Mungkin dari Bapak Kiram, Bapak Safria. Silakan Pak Jun. Dari rekan-rekan gradasi, tidak ada yang lain? Ada pertanyaan yang mungkin, lain? Atau cukup? Ya. Mungkin cukup yang lain, Pak. Ada Pak, sebentar Pak. Assalamualaikum Pak Wartanto. Dari pesisir selatan Pak, Sumatera Barat, Bu Lestari Handayani, dari LKP Du Lestari College Pak. Izin bertanya Pak, gini Pak, saya kan ada punya lembaga kan saya udah 11 tahun nih Pak. Jadi karena saya di pelosok Pak, terus terang Pak, kegiatan kita ini memang semuanya sosial Pak. Jadi tidak ada kami membayar peser pun. Jadi kalau seumpamanya tadi Bapak bilang katanya, kalau lembaganya ini katanya hanya mengandalkan bansos, padahal kita di sini masyarakatnya kurang mampu Pak. Jadi minta tolong mohon kebijaksanaannya, karena kita di sini Pak belum ada sejarahnya kita membayar Pak. Masyarakat tuh untuk makan aja susah. Bagaimana caranya mereka mau kursus Pak? Untuk membina masyarakat ini Pak, tidak seperti membalikan telapak tangan Pak. Yang tadinya mereka nongkrong-nongkrong di warung, duduk-duduk, kita ajak mereka, kita bina. Alhamdulillah Pak, setelah kita bina mereka sudah pada kerja, sudah menjadi orang ibaratnya, walaupun nggak pengangguran lagi gitu Pak, alhamdulillah. Jadi mohon dibantu kami Pak, yang kami di pelosok-pelosok ini, akses kami tetap dibantu supaya kami bisa berjuang untuk masyarakat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Loh, kami tetap bantu Bu, tapi kualitas nggak boleh diturunkan. Bayangin, kemarin ada lembaga dikasih PKK 20 orang, ya kan? Yang dilaksanakan nggak ada separuh.
Dan separuh pun nggak ada uji kompetensi. Kayak begitu kan nggak bisa dipercaya, Bu. Walaupun Ibu di pelosok apapun, karena melaksanakannya ngawur, ya nggak akan kasih. Mau ngomong-ngibang apa-apa. Jadilah PKB aja kalau seperti itu. Ya, Bu. Jadi kualitas tetap ini lembaga kursus yang harus memiliki sertifikat kompetensi untuk bekerja. Bukan pemberdayaan. Bu. Ini jangan tahu, lembaga kursus bukan pemberdayaan. Ini PKBM. Jadi kalau mulai Ibu, mamanya kok yang nggak melaksanakannya nggak sesuai aturan yang ada, ya udah dicoret aja. Iya, mau pucuk gunung, bawah gunung. Kalau memang yang seperti itu, Ibu mengatakan pemberdayaan, ini kan pemberdayaan orang, itu masuk aja jadi PKBM. Sifatnya PKBM pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Kalau kursus itu lebih banyak pada bagaimana anak punya sertifikat kompetensi atau berwirausaha. Bukannya sekedar, Bu. Itu harus dibedakan. Itu ya. Jangan berpikir, wah anak itu tidak mampu, banyak kita didik ini. Lain itu PKBM aja itu. Ya, Pak, alhamdulillah nih Pak. Kami kegiatan Bu Dwi. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Terima kasih. Monggo silakan Bapak Pak Jun. Ini malah bukan jadi gradasi, ini malah. Oke, baik. Iya, baik Pak. Ya. Mbak Yati, mohon izin Mbak Yati. Iya, silakan Pak Kiram. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wartanto yang saya hormati, saya Syahril Kiram dari Gradasi Aceh, Ketua DPD Gradasi Aceh, Pak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun kemarin itu ada program PKK, kemudian ada uji kompetensi, Pak ya. Nah, kami dari Gradasi Aceh melihat perkembangan tahun kemarin itu untuk pembelajaran itu dibutuhkan instruktur yang kompeten. Sementara dari hasil evaluasi kemarin di Bogor, kami melihat bahwa sebagian besar dari instruktur yang mengajar di lembaga itu belum kompeten. Jadi bagaimana kita menghasilkan lulusan yang kompeten sementara instrukturnya belum kompeten. Nah, jadi kami dari Gradasi Aceh punya rencana bekerjasama dengan mitra akan mencoba mensertifikasi instruktur-instruktur tersebut. Jadi mohon arahan Bapak bagaimana kami dari Gradasi bisa membantu mereka untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tolong pertama harus disikapi undang-undangnya dulu. Kalau ini hanya gerakan, ya kan mengeluarkan sertifikat kompetensi itu bermasalah. Yang boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi itu satuan pendidikan atau organisasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi. Kalau Anda melatih apapun boleh, tapi yang dikeluarkan bukan sertifikat kompetensi. Tapi bunyinya adalah surat keterangan. Contoh nih, kemarin instruktur yang kita latih di Iduka, itu kan ada 11 jenis, ada 200 surat dari Iduka. Keluarnya bukan sertifikat kompetensi. Kalau hanya sekedar sertifikat atau surat keterangan selesai pelatihan, karena kalau sertifikat kompetensi itu basisnya adalah kompetensi. Apakah sudah menyusun yang namanya standar kompetensi untuk pelatih atau instruktur? Kan belum. Oleh sebab itu, kalau ada pelatih-pelatih atau instruktur yang belum kompeten, mereka dilatih di Iduka. Idukanya yang sesuai dengan bidang keterampilan. Kalau komputer ya komputer. Komputernya apa? Komputer jaringan yang ahli jaringan. Kalau komputernya terkait dengan animasi ya yang dianimasi. Jadi bukan sekedar satu judul atau satu kelompok diberikan sebagai judul atau sebagai keterampilan. Contohnya sertifikat komputer, apanya mau komputer banyak. Ada jaringan, ada animasi, ada segala macam kan. Nah ini itu.
Jadi kalau mereka ngajarnya adalah komputer animasi, ya sertifikatnya animasi. Animasi dari mana? Industri, dunia kerja yang memang bergerak di animasi. Dan jangan ahlinya animasi dikasih suruh ngajar jaringan, ya nggak bisa. Itu di situ. Ini yang harus dilakukan. Jadi kalau Bapak desain grafis, ya mereka yang ahli desain grafis. Jangan komputer jaringan atau komputer perkantoran atau komputer akuntansi, ya ketemu. Berarti nggak kompeten. Nah, gitu Pak. Jadi itu mainnya. Tapi kalau Bapak sekalian punya skill khusus, ya, teman-teman gradasi punya sertifikat dari internasional tentang komputer untuk desain grafis. Lah itu mereka bisa, orang ini yang latih pada lembaga kursus instrukturnya. Jadi nanti jangan gradasi melatih pelatihan komputer banyak ya. Nah, gitu Pak. Ini yang bedakan, ya. Gitu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wartanto. Monggo ada lagi. Izin bertanya dari kami Yanti, saya mencoba untuk mengambil alih dari posisi diskusi ini. Mohon maaf Pak Dir, kaitannya dengan beberapa pertanyaan teman-teman tadi. Mungkin untuk kali ini dari teman-teman DPD, karena gradasi sudah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia, Pak Dir, sebagian besar sudah terlantik, dan ini proses koordinator untuk proses pelantikan dari DPD gradasi se-Indonesia itu. Monggo dari teman-teman DPD gradasi mungkin ada pertanyaan atau ada masukan terkait dengan audiensi ini bisa disampaikan ke Pak Dir dalam kesempatan ini. Mungkin dari wilayah Barat tadi dari Aceh sudah, mungkin dilanjutkan dari Sumatera Utara, disusul berikutnya untuk DPD yang lain, atau kepada DPD yang sudah siap untuk beberapa program kerja atau pertanyaan ke Pak Dir. Monggo. Monggo. Ada kesempatan untuk DPD gradasi untuk menyampaikan program kerja atau pertanyaan atau masukan kepada Direktur Kursus dan Pelatihan. Memet. Ya. Monggo Mas. Ya. Mas Jun. Ya, monggo. Mas Jun selaku Sekjen dari DPP gradasi ini Pak Dir. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Kursus Pak Dr. Wartanto dan teman-teman DPD gradasi seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi atau audiens bersama Direktorat Kursus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Vokasi. Mungkin langsung saja Pak Dir. Gradasi alhamdulillah sudah terbentuk 2 tahun yang lalu dan kita sudah melantik di beberapa provinsi di Indonesia, diantaranya ada Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, dan wilayah timur sebagian Pak. Kemudian ada Kalimantan, dan alhamdulillah mereka terus bergerak, dan kemudian di Akademi Gradasi pun sudah melakukan pelatihan-pelatihan di bidang literasi digital, Pak. Nah, dari beberapa teman-teman kita sudah mulai bergerak dan banyak lembaga-lembaga kursus yang bergabung di kami, Pak. Nah, ke depan mohon arahan nih, Pak, bagaimana gradasi nantinya bisa berkolaborasi dengan Direktorat Kursus. Kami juga sudah melakukan pembelajaran mengenai blended learning yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, Pak, dengan teman-teman. Nah, mohon arahan dari Pak Dir nih, Pak. Bagaimana nanti gradasi bisa berkolaborasi di
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat, khususnya direktorat kursus dan pelatihan. Mungkin dari saya itu Pak, mohon arahan dan selalu bimbingannya untuk Pak kepada kami dari Pak Dir, dan mohon maaf atas kekurangan kami. Kami persilakan Pak. Ya gini lah Mas, kita memang kursus sudah banyak, para pakar-pakar sudah banyak. Nah Anda ini ngusulkan pada kami apa? Nah gitu. Jangan setiap kegiatan mesti ngikutin gradasi. Enggak. Kita dorong gradasi punya ide bagus enggak? Punya inovasi enggak? Itu pahami dulu kursus ini sudah ada apa, kelemahannya apa, kekurangannya apa, Anda punya inovasi apa. Berarti saya respon. Nah, inovasinya saya dorong respon. Bukan setiap kita kegiatan ngajak, bukan. Iya, iya. Ya, tapi Anda punya inovasi, sodorkan pada kami, oh ini bagus, saya ambil. Bapak silakan tangani, kan gitu loh. Iya. Kan? Coba, jadi tolong ini tak tantang gitu setiap tim teman-teman dari gradasi itu, inovasi Anda apa yang bisa mendukung, mendongkrak kualitas dari kursus itu. Ya. Bang, pokoknya kalau ada inovasinya bagus untuk mendukung kita, silahkan. Kalau perlu saya ikut mendanai. Itu. Tapi kalau nggak ada nilai tambah, ya ngapain kan gitu loh. Silahkan. Semua audiensi dengan kami, kita tantang nilai tambahnya apa. Buat. Kalau perlu proposal 2-3 lembar banyak-banyak, Anda punya pesan apa. Ya? Ya. Baik, Pak Dir, terima kasih banyak. Ini masukannya bermakna sekali buat kami. Mudah-mudahan ke depan kami selalu berinovasi dan bisa selalu menciptakan teman-teman lembaga kursus dan pelatihan, khususnya di pembelajaran blended learning, Pak ya. Mudah-mudahan ke depan lembaga-lembaga kursus bisa maju lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Dun selaku sekjen dari DPP Gradasi. Dan apa yang disampaikan tadi dari Pak Dir, kita teman-teman gradasi kita ditantang untuk dari Pak Dir, inovasi apa yang bisa kita sumbangkan kepada Direktorat Pendidikan ini. Seperti mohon izin Pak Mehmet. Oh ya, monggo Pak. Boleh saya tampilkan presentasi sedikit tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan ke depan? Siap, monggo. Oke, baik, saya coba share. Nah, ini Pak Dir, Pak Wartanto, ini beberapa kegiatan yang sudah pernah kami laksanakan dari gradasi. Ini dari tahun 2019 sampai saat ini. Ini ada beberapa kegiatan seperti kegiatan blended learning dan juga ada kegiatan tatap muka yang kita laksanakan. Kemudian secara garis besarnya, kalau kita lihat di sini adalah kegiatan yang sudah kita lakukan yang berhubungan dengan satuan pendidikan non formal adalah pembuatan perangkat pembelajaran daring dan blended. Kemudian yang kedua pembuatan platform digital lembaga kursus. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan tata kelola manajemen lembaga dalam jaringan. Kemudian pelatihan pemanfaatan media digital untuk branding lembaga. Dan ini sudah kita lakukan nih Pak Direktur. Kemudian pendampingan, kita selain melakukan pelatihan juga melakukan pendampingan. Nah, seperti yang diharapkan oleh Pak Direktur tadi, gradasi juga sudah melakukan pendampingan, terutama dalam pembuatan perangkat pembelajaran daring dan blended, kemudian pembuatan platform digital lembaga kursus, selanjutnya pelatihan tata kelola manajemen lembaga dalam jaringan, pelatihan pemanfaatan media digital untuk branding lembaga. Dan untuk diketahui juga oleh Bapak Direktur, gradasi juga punya satu program yang bernama Kampung Digital dan ini sudah ada di satu provinsi. Selanjutnya, nah kegiatan gradasi yang lainnya adalah pendampingan peningkatan kompetensi literasi tenaga pendidik dengan mendorong adanya unit usaha atau UMKM milik satuan lembaga kursus
dan pelatihan sebagai Teaching Factory LKP. Untuk berikutnya adalah kegiatan yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang adalah pelatihan peningkatan literasi digital dari tenaga pendidik dan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian pendampingan peningkatan literasi digital. Selanjutnya mendorong adanya standar pengolahan lembaga berbasis digital serta LSK yang melakukan sertifikasi terhadap kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Kemudian mendorong percepatan transformasi LKP di era digital menuju LKP berstandar industri yang go internasional. Nah, inilah beberapa kegiatan yang sudah dan akan kita lakukan pada masa akan datang. Demikian, saya serahkan kembali kepada Pak Mehmet. Ya, terima kasih Pak Giram, paparannya sedikit program yang akan kita laksanakan Pak Dir terkait dengan program-program dari gradasi. Monggo Pak Mehmet, coba program-program itu. Halo, program itu. Halo Pak Mehmet, halo. Ya, coba program-program itu disusun dalam bentuk secara detail itu. Nah, kan kalau hanya judul-judul aja kan bisa jadi dalamnya beda. Makanya itu kalau disusun dalam bentuk sampai ke teknis ya Pak. Iya, itu orang tahu program ini isinya ini isinya ini gitu. Judul-judul aja kan gimana kita bisa paham gitu ya. Itu kalau disusun nanti berikan pada kami mana yang memberikan dalamnya itu, memberikan nilai tambah. Itu loh Pak. Monggo. Oke Mas Mehmet, mungkin closing statement dari Pak Direktur. Closing statement Pak. Maaf, terputus tadi Pak Dir, signalnya bandwidthnya loh. Ya, terima kasih. Sedikit menangkap tadi apa yang disampaikan Pak Dir terkait dengan program yang disampaikan oleh teman-teman gradasi. Program tidak sebatas program, tapi harus disusun secara detail ya Pak Dir. Baik sampai ke teknisnya. Pelatihan-pelatihan yang sudah kita selenggarakan, yang sudah kita adakan perlu ditindaklanjuti dengan asistensi atau pendampingan itu sampai ke pada lembaga-lembaga yang membutuhkan itu. Saya kira itu mungkin masih ada yang lain yang disampaikan. Saya kira mungkin closing statement. Oh, kalau sudah cukup, monggo untuk closing statementnya dari Bang Ketum. Waktu disampaikan. Oke, selamat siang Pak Direktur, masih di posisi Pak. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama berbagi pengalaman atau berbagi sharing dengan kawan-kawan gradasi dan juga kawan-kawan LKP. Yang terima kasih Pak Direktur sudah luar biasa memaparkan beberapa poin yang bisa kami tangkap dari sini. Ada di mana kita melihat hari ini PKK dan PKW telah melakukan sistem bumper mulai dari proses pengajuan sampai pelaporan dan sebagainya. Dan yang sangat menarik di sini yang insya Allah nanti kami dari gradasi bisa masuk untuk ikut memberikan kontribusi kepada lembaga kursus adalah bagaimana mengembangkan meningkatkan pembelajaran dalam jaringan kepada lembaga-lembaga kursus di Indonesia. Dan ini memang menjadi salah satu concern kami di gradasi sejak 2018 yang lalu, bahwa fokus pada bagaimana meningkatkan kompetensi literasi digital tenaga pendidik dan kependidikan, terutama dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran blended learning. Dan seperti tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Kiram dari DPD Aceh, itu merupakan salah satu prioritas kami dari gradasi adalah tentang pembelajaran. Insya Allah nanti seperti yang telah disampaikan oleh Pak Direktur, kami insya Allah akan segera menyiapkan cetak birunya, menyiapkan teknis-teknis sampai nanti ya bukan hanya sekedar judul seperti itu kawan-kawan gradasi, tapi nanti masuk pada bagaimana membuat sebuah sistem silabus dan sebagainya sehingga bisa kita berikan kepada Pak Direktur bersama jajarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi
closing statement dari Ketua DPP Gradasi, dan selanjutnya terima kasih Pak Dir beserta jajaran dan stafnya yang sudah menerima kami dari Gradasi dalam bentuk acara audiensi secara virtual ini. Kami pribadi dan atas nama organisasi Gradasi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang elegan pada saat pelaksanaan ini tadi, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita foto bersama dulu teman-teman. Closing statement dulu dari Pak Dir mungkin. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Monggo Pak Dir, ini closing statement dari dari Ketua DPP Gradasi. Selanjutnya dari Pak Dir untuk memberikan kata-kata motivasi kepada kami. Monggo Pak. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Jadi zaman sudah berubah, kan? Dan pola kerja setiap kantor juga berubah. Kita sekarang banyak harus berubah dari sekedar input proses menjadi output outcome. Zaman milenial begini kita tidak banyak repot di masalah input dan proses, tapi kita adalah sekarang yang paling kita kejar adalah output dan outcome-nya. Ya sekalian. Nah, terkait dengan itu yang pertama dari Gradasi tingkatkan dulu, lebih banyak belajar dari masing-masing segmen unit-unit kerja. Jangan masuk hanya di kursus, mungkin di Pak Samto itu ada PKBM, ada PKLK, ada di SD, tapi supaya bisa masuk, pelajari dulu apa core bisnis mereka, apa masalah mereka. Anda akan bisa masuk menjadi dewa penolong untuk mengembangkan masyarakat kita ke era teknologi informasi sekarang, kita digital. Pertama. Yang kedua, bagi teman-teman juga kursus, saya lebih senang kalau Bapak Ibu sekalian itu adalah memiliki jiwa jujur. Banyak lembaga-lembaga kita yang tidak jujur, kalau pertemuan seolah-olah mereka itu hebat, bikin aplikasi dana bantuan, itu banyak yang tidak melaksanakan secara. Ini kenyataannya. Nah ini oleh kursus yang menjadi tanya dan yang lainnya, tolong ada menjadi lembaga kursus betul, rombak itu organisasinya, kan, sarana prasarananya, instrukturnya, kurikulum pembelajarannya, dan wajib punya yang namanya kerjasama dengan IDUKA. Nah, di luar itu, tolong kuasai betul Anda memanfaatkan namanya teknologi informasi. Bohong kalau di daerah masyarakat kita tidak punya HP segala macam, itu bohong. Kemarin banyak tukang, mohon maaf, tukang batu, tukang pembantu aja sudah punya HP semua. Masa lembaga kursus nggak punya, masa peserta didik nggak punya, itu bohong banget. Nah, ini kejujuran yang saya minta. Oleh sebab itu semuanya, ayolah kita berpikir positif untuk membangun, membantu, memperkuat lembaga kursus dan pelatihan kita ke depan, supaya tidak tertinggal dari lembaga-lembaga yang lain. Dan munculnya Gradasi, moga-moga menjadi ya tiba penyelamat kita untuk mengarahkan kita semua masuk ke era digital. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih closing statement dari Pak Direktur, Pak Wartanto. Yang garis besarnya adalah kejujuran dalam pelaksanaan program, itu harapan dari Direktorat, pelajari core bisnis untuk lintas Direktorat dari Pak Santo dan Pak Direktorat yang lain, agar kita bisa masuk ke dalam sistem Direktorat yang lain. Kuasai betul IT untuk teman-teman Gradasi dan teman-teman LKP untuk agar tidak tertinggal dalam era sekarang ini. Terima kasih, rangkaian-rangkaian acara sudah kita lalui dan kita lewati dengan beberapa
kejadian-kejadian kecil. Mohon maaf kami Pak Dir atas kealpaan ini tadi. Selanjutnya kita foto bersama, ya teman-teman. Mungkin dari operator, host, Kang Ben, Mas Polis. Siap ya. Bisa Ini ada 14 menyaksikan. halaman ya. Gimana nih Pak? 14 harga ini untuk ini. Kita dihadiri yang join 328 Pak Dir, untuk teman-teman lembaga ini. 329 Pak yang hadir. Tambah lagi 329. Kita mulai dari awal, silakan videonya dinyalakan Bapak Ibu. Kita mulai Monggo teman-teman videonya dinyalakan. Salam gradasinya. Salamnya begini Oke. Bapak ya. Ini huruf G, bukan angka 2, bukan angka keramat, huruf G. Baik, 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman 2 ya Bapak Ibu. 1, halaman 2. Siap-siap, huruf G-nya 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Sekarang halaman 3 ya Bapak Ibu. Halaman 3, huruf G-nya 1, 2, 3. Halaman 3. Berikutnya halaman 4 ya Bapak Ibu. 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Oke. 4. Sekarang halaman 5. Wih, masih 10 lagi nih. Oke. 5, sekarang halaman 6. Oke, sabar ya Bapak Ibu. LKP Fitri ini videonya Pak Ahmad Nasikin, Pak Suwarno, videonya silakan ditampilkan Pak. Oke. Halaman 6, halaman 7. Halaman 7 videonya tampilkan. 7, sekarang masuk ke halaman 8. Oke, videonya tampilkan Bapak Ibu. Halaman 8, oke. Halaman 9. 9. Siap-siap Bapak Ibu, videonya tampilkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. 1, 2, 3, oke. Halaman 10. Halaman 10 videonya tampilkan. Wah, ini banyak yang nggak lihat nggak nyala videonya ini. Oke, tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 11. Kurang 3 lagi Pak Kiram, sabar ya Pak ya. Oke. Iya. Halaman 11, halaman 12. Oke, 1, 2, 3. Halaman 14. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Mehmet, sudah cukup. Ya, terima kasih Kang Ben untuk foto bersamanya, sesi bersamanya. Untuk kegiatan ini adalah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dir, Pak Wartanto atas waktu dan kesempatan kami dari gradasi untuk bersilaturahmi.